Shalom, selamat sore. Ini siang menjelang sore. Semua damai sejahtera di dalam Tuhan, sebab damai yang dari surga itu mengalir buat setiap kita. Ayo berikan senyum. Bahagia itu keputusan dari hati kita, dan kita tetap berbahagia karena Tuhan Yesus memberikan kebahagiaan yang abadi buat kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama, kita mengingat kembali dan kita menyatakan bahwa Yesus yang kita sembah itu Allah yang berkuasa untuk selamanya. Hari ini, esok, dan selamanya Dia Allah yang berkuasa. Sebab Dia yang memiliki dan menciptakan langit, bumi, dan segala yang ada di bumi ini. Jadi hari ini mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Kita menyambut bagaimana Tuhan senantiasa menyertai kita, menyertai hidup kita, dan kita bersuka oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Dengarlah sangkakala Tuhan, karena inilah tahun Yobel di mana ada pembebasan, ada pembebasan dan ada keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Amin. Amin.
pencipta. Amin. Yesus Kristus Sang Pencipta. Alam semesta dan dunia. Pujian Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan bumi. Langit dan bumi. Pujian Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Sembah, puji, sembah Yesus bersama kamu. Sembah, puji, sembah Yesus Tuhan yang Pujian Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Langit dan bumi. Pujian Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Nya. Sembah, puji, sembah Yesus Kristus Sang Penyembuh. Sembah, puji, sembah Yesus. Haleluya. Haleluya.
Tuhan kita maha besar. Amin. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Saat kita menyembah, menghormati Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang memiliki segala yang ada, yang menjadikan yang tak ada menjadi ada. Kuasanya begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Layak kami sembah, Kau layak dipuja. Kami berikan segala kemuliaan, hormat bagi-Mu, ya Rajaku, Yesus Kristus.
Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari apapun yang sedang terjadi di bumi ini. Sebab bumi adalah ciptaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan betapa ajaib dan ajaibnya kasih sayang dan perlindungan-Mu atas setiap kami umat-Mu, bahkan atas seluruh bumi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, berkati Tuhan yang mendengar, yang menyaksikan ibadah di hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia-Mu senantiasa berlimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat sore sahabat kekasih Kristus. Ya, kita bersyukur bahwa sore hari ini atau siang hari ini kita masih bersama-sama dalam kondisi sehat tanpa kekurangan satu apapun. Itu doa kami kepada Bapak Ibu semuanya yang bisa mendengarkan apa yang kami sampaikan pada sore hari ini. Kiranya sukacita, damai, sejahtera, kesehatan yang melimpah terberkati segala apa yang Bapak Ibu kerjakan, dari semua pekerjaan, sekolah anak-anaknya, semua terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemarin-kemarin kita menceritakan tentang bagaimana kita merendahkan diri. Ya, hari ini satu tema khotbah saya adalah sesuatu yang sangat sederhana, yang seharusnya ini menjadi satu fokus daripada kekristenan. Kekristenan dari awal ketika Yesus ada sampai kitab Wahyu ditutup selalu berbicara tentang yang namanya pertobatan. Pertobatan adalah sesuatu yang esensi, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kekristenan. Kalau orang seringkali berbicara, nanti aja kita bertobat ketika kita mengaku dosa di gereja. Nanti saja ketika kita mengaku dosa tiap bulan apa, tiap tahun apa. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pertobatan itu sesuatu yang sangat esensi. Bertobat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, kenapa begitu penting? Pertobatan yang pertama adalah bicara di dalam Markus 6 ayat 12. Itu suatu keharusan di dalam kekristenan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus harus melakukan satu pertobatan. Kapan dong? Kapan saya harus bertobat? Nanti kita akan belajar kapan kita harus bertobat. Yang pertama, bahwa ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, ini satu pertanyaannya sesuatu yang masih up to date, masih sangat relevan sampai hari ini. Pertanyaan sederhana. Pada waktu itu di dalam Matius 18 ayat yang ketiga, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wow. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang terbesar? Saat ini masih bertanya, siapa hamba Tuhan yang paling terkenal? Siapa pendeta yang paling kaya? Siapa orang Kristen yang diberkati? Siapa orang Kristen yang pakai pakaian mewah-mewah? Yang pakai mobilnya paling bagus? Siapa sekarang pendeta yang paling mahal? Siapa orang-orang? Semuanya berbicara tentang ketenaran. Sama dengan pertanyaan apa yang ditanyakan oleh murid Yesus. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Wow. Yesus mungkin waktu itu geleng-geleng kepala. Wah, ini pertanyaannya aneh amat. Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan itu. Petrus kau yang terbesar, Yohanes, Matius. Yesus tidak seperti itu. Sama dengan kita. Ketika kita melayani, saudara melayani, datang sebelum waktunya, pulang setelah semuanya pulang, saudara mengerjakan, mempersiapkan segala sesuatu, ya. Dan saudara tidak perlu lagi bertanya, siapa yang terbesar dong? Saya sudah melakukan ini, saya sudah berkhotbah, saya sudah main musik, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan perpuluhan, saya sudah memberikan sebegitu banyak. Ya, ketika semuanya dihitung, lalu kita akan berkata siapa yang terbesar, siapa yang paling berjasa buat gereja, siapa yang paling berjasa di dalam pelayanan, siapa yang paling berjasa di dalam keluarga ini. Pertanyaan itu seringkali muncul. Kalau gereja ini nggak ada saya, gereja ini nggak akan berkembang. Kalau persekutuan ini nggak ada saya, persekutuan ini nggak akan berkembang. Seringkali pertanyaan itu muncul. Dan Yesus menjawab sesuatu yang berbeda dari pertanyaan itu. Yesus menjawab, kalau kamu, dia memanggil anak kecil, ya dia taruh, kalau kamu tidak bertobat. Wow, keren sekali.
Jawaban Yesus tidak seperti jawaban yang sebenarnya. Kalau kamu, kalau saya, kalau Bapak Ibu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk surga. Jadi yang terpenting bukan siapa yang berjasa, siapa yang paling penting, siapa yang paling terkenal, siapa yang duitnya banyak, bukan. Yang terpenting Yesus katakan masuk kerajaan surga. Wow. Karena kehidupan kita berapa tahun sih, berapa puluh tahun sih. Yesus membawa satu dimensi, sesuatu yang terpenting. Apa itu? Masuk kerajaan surga, saudara. Gimana cara masuk? Kuncinya satu, bertobat. Wow. Wow. Terus bertobat seperti apa dong? Yang pertama, saya tulis di sini. Bertobat di dalam Kisah pasal yang ketiga ayat 19, nanti Bapak Ibu baca sendiri ayatnya. Kisah pasal yang ketiga ayat 19. Yang pertama adalah bertobat dari dosa. Kalau dosa, mencuri, membunuh, semuanya bisa kelihatan. Tapi dosa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam mulut kita. Siapa yang tahu? Hanya Bapak, Ibu, dan Tuhan yang tahu. Dan itu termasuk dosa. Jadi pertobatan pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat dari dosa. Supaya kita masuk kerajaan surga. Yang kedua, Kisah 8 ayat 12. Bertobat dari kejahatanmu. Kalau kamu jahat terhadap orang tuamu, kamu jahat terhadap teman-temanmu, kamu jahat terhadap saudaramu dengan menebar fitnah sama mereka, dengan menceritakan kejelekan mereka, dengan membabi buta, membenci mereka, kamu melakukan kejahatan. Dan Anda harus bertobat. Yang ketiga, dalam Kisah 20 ayat 21, tidak percaya kepada Yesus sebagai seorang Kristus atau Mesias, itu juga berdosa. Saudara harus bertobat. Kalau mulai meragukan tentang keselamatan, mulai meragukan tentang ketuhanan Yesus, mulai meragukan bahwa dia adalah satu-satunya juru selamat, maka Bapak Ibu harus bertobat. Kita harus bertobat. Ya, melalui hari ini, bahwa ada 3 hal. Dosa, kejahatan, tidak percaya kepada Kristus. Yang keempat apa? Keras hati. Seringkali kita sombong, kita keras hati. Kita merasa paling bisa, kita merasa paling pintar, kita merasa paling bisa melakukan semuanya. Itu keras hati, saudara. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Itu keras hati. Kita bertobat. Yang kelima, 2 Korintus 12 ayat yang ke-21. Bertobat terhadap kecemaran, bertobat terhadap percabulan, bertobat terhadap ketidaksopanan. Wow. Alkitab menulis begitu detail sekali tentang pertobatan. Kecemaran, percabulan, ketidaksopanan, ketidak menghargai. Saudara tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada Tuhan, tidak hormat kepada orang-orang yang lebih tua, tidak hormat kepada pemerintah. Saudara harus bertobat dan saya juga harus bertobat. Jadi yang kita menuliskan yang sudah saya rangkum di sini. Yang pertama, bertobat terhadap dosa. Yang kedua, bertobat terhadap kejahatan. Yang ketiga, tidak percaya kepada Yesus sebagai Kristus atau Mesias. Kita harus bertobat. Yang keempat, keras hati. Merasa bahwa saya udah bisa, saya pintar, saya tidak perlu teguran, saya tidak perlu nasihat, tidak perlu apa-apa. Itu kita harus bertobat. Yang kelima, bertobat terhadap kecemaran, terhadap percabulan, ketidaksopanan. Mari saudara Bapak Ibu, ya, hari ini kalau firman sudah berbicara kepada Bapak Ibu dan kepada saya bahwa pertobatan adalah esensi dari kebenaran. Ya, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu gak akan masuk kerajaan surga. Hari ini kita mau bersama-sama bertobat. Hari ini kita sama-sama merendahkan hati. Hari ini kita bersama-sama melembutkan hati kita. Tuhan, saya mau bertobat. Saya mengakui segala dosaku. Mungkin ada dosa-dosa yang kita sembunyikan yang orang lain gak tahu. Bahkan orang yang paling dekat kita nggak tahu. Ada satu dosa-dosa yang kita sembunyikan. Tuhan tahu apa yang menjadi isi hatimu. Ada dalam pikiranmu. Hari ini bertobat. Bertobat. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan biarkan dia berbicara dan melembutkan hati kita. Sebagai ayat terakhir, Lukas 15 ayat 10. Malaikat bersukacita karena pertobatan seseorang. Jadi pertobatan kita hari ini ada satu nilai yang sangat besar. Pertobatan Bapak Ibu dan saya hari ini akan ada suatu malaikat yang bersukacita di surga. Kenapa kok? Saya bertanya, kenapa kok malaikat bersukacita terhadap pertobatan? Malaikat tidak bersukacita kepada sesuatu yang hebat, gereja yang besar, orang yang kaya yang diberkati. Malaikat tidak bersukacita untuk hal itu.
tetapi malaikat bersuka cita karena ada pertobatan. Wow. Kekayaan malaikat udah kaya, udah mulia, malaikat udah luar biasa. Tetapi satu hal, malaikat tidak pernah bisa bertobat ketika melakukan satu dosa atau kesalahan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Lucifer. Tetapi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai manusia yang ditebus oleh darahnya yang dalam hidup dalam daging, kita masih punya kesempatan untuk bertobat setiap hari. Dan setiap pertobatan kita akan membawa suatu kumpulan malaikat yang bersuka cita. Karena dia iri, saya juga pengen seperti itu. Jadi kehidupan kita, pertobatan kita itu ditunggu oleh malaikat. Wow, ada orang yang bertobat. Wow, ada orang yang mengaku dosa. Wow, ada orang yang percaya kepada Yesus. Wow, ada orang yang berbalik dari jalannya yang jahat. Wow, ada malaikat yang bersuka cita untuk hari ini. Amin. Bapak Ibu, jangan sampai pertobatan keluar dari kehidupan kita. Bertobatlah setiap hari. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kamu lihat, setiap apa yang ada dalam pikiranmu, setiap tindakanmu yang salah, yang melukai hati orang, atau menyakiti hati Tuhan. Mari kita bertobat dan mengaku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk minta ampun. Karena hanya melalui darah Yesus Kristus dosa kita bisa dihapuskan. Kita kunci F. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Mari semua kita menyanyi lagu ini, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, dengan firman yang Bapa sampaikan hari ini akan berbicara kepada kami semua bahwa kami harus bertobat setiap hari. Kami harus bertobat setiap saat Tuhan, karena ini sebagai tiket masuk untuk kami masuk di dalam kerajaan surga. Seperti apa yang Kau jauh kepada murid-murid Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau yang berbicara di dalam hati kami. Engkau yang akan terus Tuhan mengingatkan kami, Roh Kudus, untuk kami bertobat setiap saat di dalam kesalahan kami. Kami tidak akan berkeras hati Tuhan. Kami akan mengakui, karena firman-Mu mengatakan, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kesalahanmu dan setiap pelanggaranmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini firman sudah disampaikan. Hari ini firman sudah dinyatakan Tuhan. Engkau yang akan Tuhan berbicara hari lepas hari untuk membuat jemaat-Mu semakin dewasa. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu, menyenangkanmu, senantiasa menyenangkan hati-Mu, untuk kami senantiasa bertobat di dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dan juga dalam perbuatan kami, sehingga kami menjadi dampak yang baik, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu, memberkati setiap kami yang mendengar, yang melihat acara ini, ibadah ini. Terima kasih Engkau menyertai kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan senantiasa ada pertobatan di dalam kehidupan kita. God bless you all.